Di sebuah desa di Nusa Tenggara Timur, ada seorang anak berumur 8 tahun yang badannya seperti anak usia 3 tahun. Dia duduk di kelas 2 SD, tapi tidak bisa mengikuti pelajaran karena konsentrasinya pecah. Ibunya seorang petani. Penghasilannya tidak cukup untuk memberi makan bergizi selama 3 hari. Anak ini bukan kasus tunggal. Ada 4,48 juta balita di Indonesia yang mengalami hal serupa. Stunting. Menurut riset, jika tidak diintervensi sebelum usia 3 tahun, kerusakan otaknya bisa permanen. Program Makan Bergizi Gratis MBG sebenarnya lahir untuk anak-anak seperti dia. Baru-baru ini Presiden Prabowo membuat pernyataan yang cukup bold. Saat ditanya jurnalis soal keberlanjutan MBG, beliau menjawab, "Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya." Pak Prabowo mempertaruhkan kepemimpinannya demi sebuah program makan gratis. Pernyataan ini tidak main-main. Jika kita lihat datanya, anggaran program ini menyentuh 71 triliun rupiah di tahun 2025. Di tahun 2026, angkanya melonjak menjadi 335 triliun. Artinya menghabiskan sekitar 1,2 triliun rupiah per hari. Angka ini jauh lebih besar dari total anggaran kesehatan nasional, 244 triliun, bahkan menyedot 29% anggaran pendidikan nasional. Namun di sisi lain, KPAI mencatat lebih dari 12.000 anak keracunan sepanjang 2025 akibat kasus MBG. JPPI bahkan menyebut angka yang lebih tinggi, sekitar 16.000 korban. Belum lagi investigasi soal kroni yang ikut menikmati proyek, hingga gugatan di Mahkamah Konstitusi. Situasi ini membuat kita sulit mengambil posisi. Di satu sisi, jutaan anak terancam kerusakan otak permanen tanpa intervensi. Di sisi lain, ribuan anak justru keracunan dari program intervensi itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi, MBG bagus atau jelek, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pemerintah tetap ngotot? Dan kita sebagai warga negara harus bagaimana? Hari ini kita bedah tuntas tentang MBG. MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025. Per Januari 2026, sudah ada 19.000 lebih dapur SPPGE di 38 provinsi yang melayani 56 juta orang. Angka ini terdengar positif jika dikaitkan dengan pengangguran dan stunting. Tapi, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Masalah pertama, keracunan massal. Badan Gizi Nasional mengakui ada lebih dari 200 kejadian keracunan. Bayangkan, hampir separuh kasus keracunan makanan di negara ini datang dari satu program tunggal, MBG. Survei KPAI menunjukkan 90% anak mengeluhkan rasa makanan dan 36% mempersoalkan kelayakan, seperti bau tidak sedap hingga makanan busuk. Padahal secara standar global, setiap rantai produksi harus punya protokol HACCP. Hazard Analysis Critical Control Points. Pertanyaannya, berapa banyak dari 19.000 dapur itu yang benar-benar menerapkannya? Ada satu hal soal angka 16.000 korban ini yang perlu Anda tahu. Paulus Slovic, psikolog dari University of Oregon, menemukan fenomena bernama psychic numbing. Semakin besar angka korban, semakin kecil empati kita. Otak manusia tidak didesain untuk memproses angka ribuan sebagai sebuah tragedi. Tapi ingat, di balik angka itu ada 16.000 anak yang muntah dan kesakitan. Masalah kedua, dugaan korupsi. Investigasi Tempo mengungkap aktor di balik yayasan Mitra BGN ternyata merupakan pendukung presiden dan kader partai. ICW menilai ini sebagai pintu masuk korupsi yang lebar. Lebih aneh lagi, dokumen LP3 BGN menunjukkan anggaran EMBG juga dipakai untuk membeli motor listrik, 1,2 triliun, tablet, hingga kaos kaki senilai 6,9 miliar rupiah. Angka yang tidak masuk akal untuk kebutuhan produksi makanan. Masalah ketiga, pendidikan yang dikorbankan. Dari 335 triliun anggaran MBG, sebanyak 223 triliun diambil dari pos pendidikan. Sebagai konteks, beasiswa dari SD sampai kuliah
hanya dijatah 57 triliun. Tunjangan guru dan dosen non-PNS hanya 91 triliun. Jadi, 29% dana pendidikan kita justru disedot ke piring makan. Kenapa pemerintah tetap ngotot? Ada 3 layer yang perlu kita pahami. 1. Sains malnutrisi. Anak yang kekurangan gizi di usia 3 tahun mengalami defisit IQ hingga 15,3 poin secara permanen. Secara ekonomi, kerugian akibat stunting bisa mencapai 3% PDB, sekitar ratusan triliun per tahun. Jadi, bagi pemerintah, biaya diam saja jauh lebih mahal daripada biaya MBGE. 2. Belajar dari negara lain. Brazil butuh 70 tahun untuk menyempurnakan program serupa, PNAE. India pun pernah mengalami tragedi 23 anak meninggal karena pestisida di makanan pada 2013. Bedanya, Brazil punya undang-undang federal yang kuat dan ahli gizi di setiap unit. Kita masih bersandar pada peraturan presiden. 3. Sunk cost fallacy. Dalam psikologi, ini adalah kecenderungan manusia untuk terus mengejar sesuatu yang bermasalah hanya karena sudah terlanjur keluar banyak modal. Pak Prabowo sudah all in. Mundur sekarang berarti mempertaruhkan reputasi dan legacy. Realitanya MBG tidak akan dihentikan. Ini adalah wicked problem, masalah yang tidak punya solusi hitam putih. Sebagai warga negara, saya menawarkan 3 framework. Pertama, both and thinking. Kita bisa mendukung ide MBGE, sekaligus mengkritik keras eksekusinya. Mendukung tujuan bukan berarti harus diam melihat kesalahan. Kedua, follow the money. Pantau uang pajak Anda. Gunakan platform seperti Bijak Memantau untuk mengawasi anggaran ini. Ketiga, demand evidence. Jangan telan narasi mentah-mentah. Jika pemerintah mengklaim keberhasilan 99%, tanyakan, apakah gizi anak benar-benar membaik? Apakah stunting turun signifikan? Pada akhirnya, MBG lahir karena jutaan anak Indonesia terancam masa depannya. Pak Prabowo bilang dia mempertaruhkan kepemimpinannya. Padahal, yang sebenarnya dipertaruhkan adalah masa depan anak 8 tahun di NTT tadi. Dia tidak butuh drama anggaran. Dia hanya butuh makanan yang aman dan bergizi. Kita belum terlambat untuk memperbaiki ini. Menurut Anda, apakah MBG harus lanjut, diperbaiki, atau dihentikan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.